Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kadek Gandhi Wahyujaya Swastika. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi Telkom Surabaya dengan prodi Teknologi Informasi 0601 dengan NIM 12022300017. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video materi yang terkait mata kuliah pengantar maritim transportasi dan logistik pada pertemuan 6 yang membahas teknologi transportasi masa kini. Namun, saya memiliki subjudul sendiri yaitu analisis kendaraan listrik dan kendaraan hidrogen guna menyambut masa depan yang lebih hijau. Tanpa panjang lebar, mari saja kita masuk ke video materinya. Oke, ini dia video materinya. Sekarang saya akan membahas mengenai teknologi transportasi sesuai dengan pertemuan 6, namun dengan subjudul analisis kendaraan listrik dan hidrogen guna menyambut masa depan yang hijau. Oke, mari kita masuk ke poin materi. Nah, poin materi yang ingin saya sampaikan itu terdapat 6 poin. Yang pertama itu pengenalan teknologi transportasi, yang kedua itu adalah teknologi transportasi di masa kini, ketiga itu kita akan membahas transportasi listrik dan hidrogen, keempat kita akan menganalisis bersama-sama itu kelebihan apa sih yang dimiliki kendaraan listrik dan kekurangannya apa, terus dan sebaliknya pada kendaraan hidrogen. Dan tidak kalah pentingnya itu ada studi kasus dan juga contoh penerapannya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Oke, daripada panjang lebar, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Let's go. Oke, pembahasan pertama, pengenalan teknologi transportasi. Teknologi transportasi telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Inovasi teknologi telah mengubah cara kita berpergian, mobilitas kita dari titik A ke titik B. Itu semua dipengaruhi oleh namanya teknologi. Karena teknologi itu melibatkan segala aspek, mulai dari transportasi, ekonomi, dan bahkan edukasi yang sekarang. Nah, pada sektor transportasi, teknologi sangat berperan penting dalam perubahan transportasi. Dan sekarang, minat masyarakat pada transportasi sudah meningkat dengan perkembangannya teknologi. Dan minat masyarakat dalam teknologi transportasi itu bisa kita lihat dari kendaraan listrik, kendaraan hidrogen, dan juga self-driving vehicle. Dan kita masuk ke poin yang kedua, di mana transportasi masa kini itu tentunya sudah berkembang ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kita ingat tahun-tahun sebelumnya leluhur kita masih menggunakan kuda untuk transportasi, namun sekarang kita sudah bisa menggunakan yang namanya pesawat, kapal mewah atau yacht, terus juga ada MRT, ada kendaraan listrik, dan bahkan kendaraan hidrogen. Nah, mari kita lanjut saja ke contoh-contohnya nih, biar kita ada gambarannya seperti itu. Yang pertama itu ada transportasi darat, itu ada MRT, di mana MRT ini sudah beroperasi dari 2019 kalau tidak salah, itu di Jakarta. Terus kita ada di kendaraan laut, itu ada yacht, yang dimana yacht ini merupakan penerapan dari konsep perahu yang sudah dikembangkan melalui teknologi-teknologi yang canggih tentunya, mulai dari radar, terus ada GPS juga, dan semacamnya. Terus kita ada juga di transportasi udara, itu ada jet pribadi, dimana jet pribadi ini juga merupakan penerapan teknologi yang canggih dalam bidang transportasi udara, yang dulunya kita mungkin cuma taunya pesawat yang sederhana, tapi sekarang kita sudah tahu yang namanya jet pribadi. Selanjutnya ada kendaraan hybrid, di mana kendaraan hybrid ini merupakan kendaraan yang cukup unik karena dia menggabungkan dua konsep pembangkitan energi dari mobil itu sendiri. Ada yang menggunakan bensin dan juga menggunakan baterai listrik, di mana baterai listrik ini berfungsi untuk mendorong atau membantu kinerja mesin mobil supaya lebih efisien dan hemat gitu. Selanjutnya ada mobil listrik. Nah, mobil listrik ini juga merupakan transportasi masa kini yang populer karena sudah mulai dipasarkan secara massal, dan di Amerika itu sudah banyak orang mengganti kendaraan konvensional mereka ke kendaraan listrik dengan alasan ramah lingkungan. Selanjutnya ada kendaraan hidrogen, di mana kendaraan hidrogen juga populer pada akhir-akhir ini karena dikembangkan oleh perusahaan mobil terbesar di Jepang. Satunya itu adalah Toyota, di mana Toyota itu sudah mengembangkan dari tahun 2017 pada Tokyo Motor Show, itu dinamai Toyota Mirai. Nah, pada slide PPT ini kalian bisa lihat di pojok kiri bawah itu ada contoh mobil, itu adalah contoh dari Toyota Mirai yang berwarna biru. Tapi yang di ujung kanan itu merupakan mobil konsep yang menerapkan konsep hidrogen juga, yang kalau tidak salah namanya Hyperion XP1, di mana mobil itu diklaim
emisi airnya itu dapat diminum. Seperti itu. Jadi dari sini kita sudah bisa membayangkan seberapa canggihnya mobil nanti di masa depan itu, seberapa canggih sampai bisa emisinya itu bisa kita minum seperti itu. Jadi memang sangat menarik ya kalau kita memang membahas seputar teknologi pada bidang transportasi. Nah, dari kedua kendaraan yang sudah sebut tadi, yaitu kendaraan listrik dan juga hidrogen, Kenapa kedua kendaraan itu? Jadi saya sudah merangkumnya dan terdapat 3 alasan utama. Yang pertama, itu eco-friendly. Kedua kendaraan tersebut, hidrogen dan listrik, sama-sama eco-friendly. Kendaraan listrik dan hidrogen pada tahun belakangan sangat banyak diminati karena faktor ramah lingkungan. Yang kedua, meningkatnya minat. Dengan inovasi yang tinggi serta faktor ramah lingkungan, minat konsumen terhadap kendaraan baru atau konsep penerapan teknologi transportasi itu meningkat. Dan yang terakhir adalah inovasi teknologi. Semua orang curious, semua orang itu penasaran dengan teknologi baru. Apalagi teknologi itu diterapkan kepada sesuatu yang sebenarnya kita perlu, yaitu transportasi, mobilitas kita, perpindahan dari titik A ke titik B. Itu diterapkan oleh teknologi ke transportasi. Jadi orang semakin penasaran, orang semakin memiliki minat dalam bidang teknologi ke transportasinya seperti itu. Maka dari itu kita dapat simpulkan ketiga alasan itu merupakan pilar utama alasan mengapa kendaraan listrik dan juga hidrogen itu benar-benar menyita perhatian publik sehingga banyak dilirik dan bahkan dilirik perusahaan besar untuk dikembangkan lebih lanjut untuk menyiapkan dunia yang lebih hijau seperti itu. Oke, tadi kan kita sudah membahas mengenai teknologi transportasi di masa kini kan, dan juga kita juga sudah membahas mengapa kendaraan listrik dan hidrogen itu berpotensi untuk dikembangkan di masa depan dari 3 alasan itu. Yang pertama eco-friendly, meningkatnya minat dan inovasi teknologi. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan topik pertama kita, itu adalah kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik. Jadi apa sih kendaraan listrik itu? Jadi pada dasarnya kendaraan listrik adalah kendaraan yang menggunakan satu atau lebih motor listrik untuk menggerakkannya, di mana kendaraan ini berbeda dengan kendaraan konvensional atau kendaraan bensin yang menggunakan mesin pembakaran internal. Jadi kendaraan listrik ini menggunakan motor sebagai mesin utamanya dan juga itu biasanya pengisian daya itu melalui charge seperti itu. Nah, pada PPT ini itu kita bisa lihat foto yang saya tampilkan itu merupakan contoh mobil listrik yang dibuat oleh perusahaan Amerika, yaitu Cadillac. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh kendaraan listrik. Oke, contoh kendaraan listrik. Kita masuk ke contoh kendaraan listrik yang pertama itu ada dari perusahaan Amerika, itu ada Tesla Roadster yang merupakan pengembangan dari sport car yang dicampur dengan kendaraan listrik seperti itu. Dan di tengah itu ada produk anak bangsa, karya anak bangsa, itu ada swap motor, di mana swap motor ini merupakan kendaraan roda 2 yang dimana menerapkan konsep kendaraan listrik, dimana baterainya itu merupakan baterai yang bisa kita ganti. Jadi pengisian dayanya itu tidak memakan waktu yang lama. Jadi kita bisa langsung ganti di tempat penggantian baterai. Terus yang ketiga itu ada Wuling Air EV, merupakan mobil city car yang dikembangkan oleh Wuling, perusahaan China, yang dimana mobil ini merupakan mobil yang kecil, ringkas, dan juga eco-friendly. Jadi di Indonesia juga populer dengan mobil Wuling Air EV ini karena banyak diminati karena bodinya yang ringkas, eco-friendly, dan juga desain yang futuristik. Seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke rangka dari kendaraan listrik. Oke, kita masuk ke rangka dari kendaraan listrik. Rangka kendaraan listrik kita sudah bisa lihat di layar. Itu terdapat 3 komponen penting yang dimana itu terdapat baterai, power control unit, dan juga motor. Di mana alur pengisiannya itu dimulai dari charging station, itu akan mengalurkan energi listrik ke baterai, di mana baterai itu akan menyalurkan ke power control unit, di mana power control unit akan menyalurkan tenaganya itu ke motor. Jadi motor listrik lah yang menggerakkan mesin dan menggerakkan roda sehingga mobil bisa berjalan seperti layaknya mobil pada umumnya, transportasi pada umumnya. Jadi seperti itu. Jadi singkatnya kita mengisi baterai menyalurkan energi ke power control unit menyalurkan ke motor. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke kendaraan hidrogen. Oke, sekarang kita masuk ke kendaraan hidrogen. Apa itu kendaraan hidrogen? Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen juga dikenal sebagai kendaraan bertenaga sel bahan bakar. FCEV adalah kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan listrik
dan kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik sehingga mobil bisa berjalan pada umumnya. Nah, kendaraan ini diklaim memiliki emisi zero atau emisi nol karena dia tidak menghasilkan limbah apapun kecuali air. Ingat, air, bukan baterai, namun air saja. Berbeda dengan kendaraan listrik yang masih menggunakan baterai sehingga limbahnya itu walaupun jangka panjang itu menghasilkan limbah baterai. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh dari kendaraan hidrogen. Nah, contoh dari kendaraan hidrogen itu ada beberapa, namun yang menyita perhatian saya itu yang pertama itu ada dari kampus ITS, itu mengembangkan kendaraan hidrogen yang bernama Antasena. Terus yang kedua, tadi kalau nggak salah saya sudah sampaikan di awal, itu ada Hyperion XP1 yang diklaim emisi airnya itu dapat dikonsumsi oleh manusia. Dan yang paling umum sekarang itu ada Toyota Mirai, dan ini sudah dijual di California. Jadi kendaraan ini sudah dikembangkan oleh Toyota Mirai sejak 2017 pada Tokyo Motor Show di Jepang, dan dimana basis utama dari Toyota Mirai ini sama seperti Toyota Century atau Toyota Camry. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke rangka dari kendaraan hidrogen. Rangka dari kendaraan hidrogen ini terdapat 4 komponen penting. Yang pertama itu ada fuel tank, ada electric engine, ada hydrogen tank, ada fuel cell, dan juga ada baterai. Alurnya itu kita mengisi hidrogen seperti kendaraan konvensional tanpa menguras waktu seperti kendaraan listrik. Nah, setelah itu hidrogen diisi, hidrogen akan ditampung di tangki hidrogen. Setelah itu tangki hidrogen ini akan diproses sehingga akan menyalurkan energi ke baterai, di mana baterai akan menyalurkan ke mesin listrik, di mana mesin listrik ini akan menggerakkan mobil sehingga mobil dapat bergerak seperti layaknya mobil pada umumnya. Seperti itu. Nah, karena kita sudah membahas mengenai pengertian dan contoh-contoh dari kendaraan listrik dan juga hidrogen, sekarang kita masuk ke analisisnya. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangannya tiap kendaraan? Mari kita masuk ke kendaraan listrik terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke kendaraan listrik terlebih dahulu. Kendaraan listrik, kelebihannya. Yang pertama, tentu saja, eco-friendly. Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi langsung saat beroperasi yang mampu mengurangi polusi udara dan mengurangi dampak perubahan iklim. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya operasional. Biaya pengisian daya kendaraan listrik jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan dengan bahan bakar konvensional yang dapat menghemat biaya operasional bagi pemilik kendaraan. Jadi ini merupakan faktor penting bagi peminat kendaraan listrik karena biaya operasionalnya yang murah. Nah, itu ada perawatan yang murah. Ini juga yang penting. Kendaraan listrik cenderung membutuhkan sedikit perawatan rutin karena memiliki sedikit komponen yang bergerak. Jadi seperti kita tidak usah ganti oli segala macam dan cek mesin yang secara kompleks. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari kendaraan listrik. Yang pertama, waktu pengisian yang lama. Waktu pengisian lama itu mempengaruhi kinerja baterai, dan juga waktu pengisian baterai kendaraan listrik masih membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan mengisi bahan bakar konvensional seperti mobil bensin ataupun mobil dengan tenaga hidrogen yang dapat membatasi mobilitas kendaraan ini, seperti itu. Dan yang terakhir, ketergantungan baterai lithium dan tak sepenuhnya eco-friendly. Kenapa? Meskipun kendaraan listrik sendiri itu tidak menghasilkan emisi selama beroperasi, namun kita lihat jangka panjangnya, proses produksinya itu, baterai dan komponen utama lainnya dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan karena kendaraan listrik itu masih bergantung kepada lithium untuk pembuatan material baterai seperti itu. Jadi itu dia analisis kita mengenai kendaraan listrik. Sekarang kita masuk ke studi kasusnya saja ya. What is up, guys? So right behind me is the Aptera Solar EV, and I'm going to show you why this is the most efficient EV on the road. There's two ways this can charge. You have solar panels here in the front, solar panels in the dash, solar panels on the roof, and you can option solar panels on the hatch. If you get all of those panels, this can get you a maximum of 40 miles a day just on solar power. Combine that with the fact that you can also charge this like a normal electric car. This will do a maximum of 1,000 miles on a charge. And the reason it can do so many miles is because it has a lightweight composite body, and the shape of this gives it a drag coefficient of just 0.13, which is insane. You're actually going to have an individual motor sitting on each of these front wheels, and you can option a third motor to make this all-wheel drive. The hatch on this is actually big enough for 2 people, and you can option a camping kit.
Inside, you're going to have eco-friendly materials all throughout. Your side view mirror is going to be digital. You have this large touchscreen to control everything in the vehicle, and your rear view mirror is going to be digital as well. And you're also going to have these really cool doors in this little window. Pada video pertama itu menjelaskan mengenai kelebihan dari kendaraan listrik yang dimana memiliki kapasitas ruang yang lebih besar dan lebih dapat difungsikan sebagai tambahan ruang pada kendaraan, dan juga pada video pertama itu juga menjelaskan inovasi teknologi yang diterapkan pada kendaraan listrik yang semakin canggih, dan di sana juga menerapkan adanya daya tambahan mengenai solar panel yang berfungsi untuk menambah energi listrik dari energi matahari ke energi listrik, dan juga desain yang futuristik seperti itu. Itu untuk ringkasan pada video 1. Selanjutnya kita masuk ke video yang kedua. Are electric cars actually good for the environment? While they may not emit greenhouse gases while driving, electric cars still cause emissions during manufacturing and in producing electricity. Manufacturing an electric vehicle generates around 30 to 40% higher emissions than manufacturing a gasoline one. This is because most electric cars require lithium-ion batteries, which use raw materials like cobalt and lithium. Processes such as drilling, mining, and smelting these metals use high levels of electricity and emit greenhouse gases like CO2 and nitrogen dioxide. However, production emissions only account for a fraction of overall emissions on a car that operates for many years. Over its entire life, the average European electric car is still 30% cleaner than even the most efficient gasoline vehicle, and electric cars are expected to get much cleaner. Only around a third of European electricity comes from renewable sources, but this is rising every year, while research is going into improving battery technology to make them more sustainable. So while electric cars may have some negative environmental impacts today, they're still a work in progress. Nah, pada video kedua itu lebih membahas mengenai dampak dari kendaraan listrik yang masih bergantung kepada lithium, yang dimana lithium itu merupakan sumber daya bumi yang masih sekarang kita masih gunakan untuk membuat sebuah baterai pada mobil listrik. Nah, akibatnya itu masih berdampak pada lingkungan pada proses pembuatan mobil listrik. Dan untuk saat ini memang kendaraan listrik masih bergantung pada lithium, namun masih tahap pengembangan. Apabila nanti di masa depan itu bakal lebih efisiensi, itu bakal jauh lebih bagus. Seperti itu. Kita masuk ke kendaraan hidrogen sekarang. Kelebihan dari kendaraan hidrogen, yang pertama, waktu pengisian cepat. Ini berbanding terbalik dengan kendaraan listrik yang merupakan pengisian dayanya itu yang lama. Tapi kendaraan hidrogen, waktu pengisiannya cepat. Karena kendaraan hidrogen itu relatif singkat pengisian dayanya, serupa dengan waktu pengisian bahan bakar kendaraan konvensional, sehingga mengurangi waktu untuk pengisiannya, seperti itu. Yang kedua ada emisi nol, seperti kendaraan listrik, hidrogen juga tidak menghasilkan emisi langsung saat beroperasi, sehingga ramah lingkungan. Yang ketiga, lebih ringan. Bahan bakar hidrogen memiliki berat yang lebih ringan daripada baterai kendaraan listrik, sehingga dapat mengurangi beban kendaraan dan meningkatkan efisiensi energi. Yang sekarang kita bahas adalah kekurangannya. Yang pertama, infrastruktur terbatas. Infrastruktur pengisian hidrogen masih terbatas dan sulit diakses di banyak lokasi karena masih dalam tahap pengembangan. Namun tidak menutup kemungkinan di masa depan nanti infrastruktur akan tetap difasilitasi oleh negara ataupun dunia, sehingga kendaraan hidrogen tetap menjadi kendaraan yang berpotensi untuk membuat dunia semakin hijau. Selanjutnya ada biaya produksi yang tinggi, dan juga yang terakhir ada penyimpanan yang sulit, di mana penyimpanan bahan bakar hidrogen memerlukan teknologi yang kompleks dan mahal, serta menimbulkan risiko keselamatan yang perlu diperhatikan. Jadi mungkin bisa kita bilang penyimpanan dari kendaraan hidrogen itu tidak seluas dari kendaraan listrik, karena yang tadi saya bilang kerangka dari kendaraan hidrogen itu banyak, ada 4 komponen penting ya kan tadi. Jadi itu menguras space dari kendaraan itu sendiri, seperti itu. Jadi itu dia analisis kelebihan dan kekurangan dari kendaraan hidrogen. Sekarang kita masuk ke studi kasusnya. The Toyota Mirai is probably the coolest car that you've never even heard of, and in this video, I'm going to explain why. You've probably never seen a Toyota like this. It's a big sedan that actually rides on the same platform as the Lexus LS and Lexus LC 500. But if you look over here, you have a small badge that says fuel cell. That's because the Mirai does not run on normal gasoline. It actually runs on hydrogen. This car converts the hydrogen into electricity and then uses that to drive the rear wheels. Unlike a Tesla, you don't have to stop for hours to charge the Mirai. It's a lot like putting gasoline in your car. You just turn a little lever and put hydrogen in the tanks.
The EPA says you'll do 420 miles on a tank, but Toyota just set a world record by going over 600 miles. And the best part is, this car does not emit any pollution from the back end. The only thing that comes out of this car is water vapor. You can even push a button to make the water drip out. Starting at $50,000, the Mirai has a very Lexus-like interior, but you can only buy this car in California. Oke, pada video ketiga itu lebih membahas mengenai kelebihan dari kendaraan hidrogen. Yang pertama itu kita dapat simpulkan bahwa kendaraan hidrogen itu memiliki emisi 0, namun dia menghasilkan air, tapi hanya air, di mana air itu tidak berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, kendaraan hidrogen itu pengisiannya itu lebih efektif dan lebih cepat ketimbang kendaraan listrik, yang dimana kendaraan listrik mampu mengisi daya itu hingga berjam-jam, namun kendaraan hidrogen itu sama seperti kendaraan konvensional. Yang mengisi daya itu ya udah tinggal kita masukkan ke lubang pengisian dan itu mengisi secara cepat seperti itu. Itu merupakan kelebihan dari kendaraan hidrogen. Dan itu juga kesimpulan dari video ketiga, yaitu kelebihan dari kendaraan hidrogen. Selanjutnya kita masuk ke video yang keempat. Behind me is a hydrogen-powered Toyota Mirai, and this car makes 0 sense. To be fair, hydrogen cars are much cleaner than gas or electric cars, but that's the only positive. The issue is the packaging. This is exactly the same size as a BMW 5 Series, but with none of the benefits. This has 3 giant hydrogen tanks. The biggest one lives right under here, and it takes up a third of your front seat space. But if you think that's bad, wait until you see the back seat. The reason it's so tight is because your second largest hydrogen tank is under these rear seats. Your third tank is underneath here, so unlike an EV, you don't get extra space. In an EV, you get a front trunk. In this, you get your fuel cell stack. So yes, this only takes 3 to 5 minutes to fill up, but sometimes this gets so cold that it'll freeze, and you gotta wait 3 to 5 minutes for it to thaw. It also makes 182 horsepower, so it's slow. Pada video keempat itu lebih membahas mengenai kekurangan dari kendaraan hidrogen. Nah, pada contoh video ini itu membahas kekurangan dari Toyota Mirai yang memiliki 3 tangki besar yang sangat mempengaruhi dan berdampak pada kapasitas ruang dari mobil, di mana tangki besar itu berada di depan, terus di penumpang belakang dan juga di bagian bagasi, sehingga itu mempengaruhi ergonomis dari mobilnya itu sendiri. Seperti itu. Itu dia kekurangan dari kendaraan hidrogen pada kasus video keempat. Sekarang kita akan masuk ke hasil dari pembahasannya. Terima kasih. Hasil perbandingan yang sudah saya lakukan itu, dalam perbandingan antara kendaraan hidrogen dan kendaraan listrik, terlihat bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan secara cermat sebelum memilih. Kendaraan hidrogen menawarkan waktu pengisian yang cepat dan jarak tempuh yang lebih jauh. Namun, dihadapkan dengan tantangan terkait infrastruktur terbatas dan biaya produksi yang tinggi. Di sisi lain, kendaraan listrik menonjol dengan infrastruktur pengisian yang lebih mudah diakses, biaya produksi yang murah, dan pengurangan emisi langsung. Namun, kendaraan listrik juga menghadapi keterbatasan terkait jarak tempuh yang terbatas dan waktu pengisian yang lebih lama. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, diperlukan upaya yang lebih lanjut dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur guna mengatasi keterbatasan tersebut, serta memastikan terciptanya sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien di masa depan. Ini dia slide terakhir atau poin terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari video materi ini, dengan berkembangnya teknologi transportasi seperti MRT, jet pribadi, yacht, kendaraan listrik dan juga kendaraan hidrogen, perhatian terhadap kendaraan ramah lingkungan semakin meningkat. Meskipun kendaraan listrik dan hidrogen memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing, keduanya menunjukkan potensi yang besar untuk mengurangi emisi gas karbon dan mendorong keberlanjutan lingkungan. Dengan biaya operasional yang rendah dan pengurangan emisi, kendaraan listrik menunjukkan prospek yang menarik, sementara kendaraan hidrogen menawarkan potensi nol emisi karena menghasilkan air saja dan kecepatan pengisian yang cepat. Meskipun tantangan seperti ketergantungan pada pasokan baterai dan infrastruktur yang mahal masih perlu diatasi, kesadaran akan pentingnya pengembangan teknologi ramah lingkungan semakin meningkat, menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi yang menciptakan solusi transportasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan terus mendorong inovasi dan investasi dalam teknologi ini, masa depan mobilitas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan semakin dapat diwujudkan di dunia ini.
Oke, itu saja penjelasan dari video materi ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jika ada pertanyaan, langsung saja connect atau langsung saja kontak saya ke @gandiswastika@gmail.com. Terima kasih. Let's connect each other. Oke, mungkin sekian video materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan saya harap informasi dari materi yang sudah saya sampaikan bisa berguna untuk halayak ramai. Saya minta maaf apabila ada salah kata dan salah pada pengucapan materi. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya.